Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fian Afifah, Julian Aryosaki Sagala, Irfan Sribuana, dan Kamila Rosa. Kami akan presentasikan beberapa hal mengenai wisata Pantai Teluk Asmara. Di antaranya adalah daya tarik yang akan disampaikan oleh Fian Afifah, amenitas yang akan disampaikan oleh Kamila Rosa, aksesibilitas yang akan disampaikan oleh Julian Aryosaki Sagala, dan ancillary yang akan disampaikan oleh Irfan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Daya tarik yang pertama adalah pemandangan yang indah. Pemandangan pantai selatan memang tidak pernah mengecewakan. Anda dapat melihat berbagai keindahan alam yang menakjubkan dari hamparan laut yang sangat luas dan biru. Juga pasirnya yang memiliki ciri khas berbeda pada setiap pantai. Kombinasi kedua hal ini membuat Pantai Teluk Asmara menjadi destinasi wisata yang dicari-cari pada saat liburan tiba. Daya tarik yang kedua adalah sensasi dua jenis pantai berbeda dalam satu kawasan. Pantai Teluk Asmara memiliki bukit di tengah-tengah garis pantainya. Uniknya, kehadiran bukit ini seakan memberikan sekat antara tepi pantai yang satu dengan yang lain. Pada bagian kiri pantai, Anda dapat melihat gugusan karang yang landai dengan air laut yang nyaris tidak berombak. Di kawasan ini, Anda dapat bermain hingga 50 meter di tepian pantai. Daya tarik selanjutnya adalah pasirnya yang indah. Pasir yang berada di Teluk Pantai Asmara ini sangat indah. Pasir di pantai ini terlihat seperti butiran pasir laut berwarna putih kekuningan yang biasa dijual sebagai penghias akuarium maupun terarium. Warnanya tidak putih bersih, namun Anda dapat merasakan keindahan dari pasir laut asli dari Teluk Asmara Malang. Kemudian daya tarik yang terakhir adalah ombak yang tenang dan juga kencang. Ombak di pantai bagian kiri cukup tenang oleh karena banyaknya gugusan karang yang landai. Di kawasan ini, Anda dapat bermain dengan genangan air yang membanjiri pantai. Berbeda dengan bagian kanan pantai, di bagian ini ombak terlihat cukup kencang, walaupun tidak setinggi pantai yang lain. Namun, Anda tetap harus berhati-hati terhadap ombak di pantai selatan. Selanjutnya adalah amenitas di Pantai Teluk Asmara. Fasilitas itu kan dibagi menjadi dua, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Fasilitas umum atau prasarana umum itu adalah bentuk pelayanan fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Nah, contoh fasilitas umum yang ada di Pantai Teluk Asmara. Pertama, ada jalan raya, air, dan listrik. Lalu di sini saya menambahkan ada lampu jalan sebagai penerangan agar saat gelap, bila wisatawan ingin kembali pulang, itu jalanannya tidak gelap gulita dan hanya mengandalkan lampu dari kendaraan. Lalu mungkin ada papan penunjuk jalan sebagai mempermudah wisatawan untuk menemukan destinasi wisata. Dan selanjutnya mungkin jalan raya kan seperti di gambar ini, jalanannya itu rusak, banyak lubang-lubang. Nah, itu bisa dilakukan perbaikan gitu. Terus selanjutnya prasarana masyarakatnya, mungkin karena ini di daerah pantai ya, jadi lebih baiknya diberikan fasilitas seperti SPBU atau penjual BBM yang biasanya di pinggir jalan itu kan. Lalu mungkin diberikan tempat parkir yang ada penjaganya yang terorganisir, karena saya saat melihat video dari salah satu seorang wisatawan di sana, itu di sepanjang jalan menuju tempat wisata banyak bus-bus dan travel-travel yang terlantar di pinggir jalan dan tidak ada yang menjaga, sehingga kayak selain menghalangi jalan juga takutnya ada apa-apa gitu kan. Lalu selanjutnya mungkin tempat ibadah seperti musola gitu, atau bisa juga alternatif itu mungkin seperti di Kampung Warna-Warni Jodipan, itu mereka menggunakan rumah warga untuk dijadikan tempat ibadah ya, walaupun kita harus bayar tapi it's okay. Lalu toilet. Selanjutnya adalah fasilitas pariwisata. Nah, fasilitas pariwisata ini adalah pemanfaatan dari fasilitas atau prasarana umum untuk sesuatu yang lebih khusus, yaitu pariwisata. Nah, di sini itu bisa ditambahkan atau dikembangkan kembali
bila fasilitasnya itu memang sudah ada. Contohnya fasilitas pariwisata itu kan di sana pasti ada kayak warung-warung warteg gitulah. Nah itu bagaimana jika direnovasi, dibangun ulang dengan konsep restoran outdoor seperti di gambar yang saya berikan. Nah itu kan selain menambah keindahan, juga orang seandainya dia hanya ingin menikmati suasana sunset, dia tidak ingin berenang, kan dia bisa duduk-duduk di tempat ini, di restoran ini sambil menikmati makan sore gitu atau makan malam. Lalu mungkin biro perjalanan seperti Antareja atau Traveloka, tiket.com, nah itu seperti itu. Lalu perkemahan, ya di sana memang ada perkemahan dan juga udah ada tempat sewa peralatan camping. Lalu selain ada perkemahan, di sana juga menyediakan penginapan eksklusif seperti Asmara Hills. Nah di Asmara Hills ini itu saya menambahkan selain ada kamar, bagaimana bila dibangun sebuah spa atau onsen, yaitu pemandian air panas. Nah kan karena kalau spa ini menarik wisatawan perempuan, sedangkan onsen ini mungkin untuk wisata keluarga, karena jalan menuju Asmara Hills ini kan naik turun dan lumayan terjal dan juga tidak ada lampunya, jadi ya untuk relaksasi, dan ini kan pemandangannya juga bisa langsung ke pantai, jadi menambah nilai plus. Lalu mungkin toko Cindramata, dan di sana itu ada spot-spot foto yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Aryo Saki Sagala. Saya akan melanjutkan presentasi tentang Pantai Teluk Asmara ini di bagian aksesibilitasnya. Aksesibilitas objek wisata memainkan peran yang cukup penting dalam kegiatan pariwisata, di mana keterjangkauan dan kemudahan akses dari tempat yang dituju tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para wisatawan dalam mengunjungi suatu objek wisata. Di sini, Pantai Teluk Asmara dapat ditempuh atau hanya dapat ditempuh melalui jalur darat saja, dan tidak dapat ditempuh melalui jalur udara ataupun laut. Pantai Teluk Asmara ini memiliki dua rute atau jalur utama, yaitu rute atau jalur timur dan barat. Untuk jalur timur dapat ditempuh melalui Malang ke Panjen, dan jalur barat melalui Malang Turen. Untuk lebih detailnya, kedua jalur ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada akses dari pintu masuk. Untuk akses dari pintu masuk dapat ditempuh sekitar 20 menitan dari awal pintu masuk sampai ke pantainya. Nah, akses ini dapat dilalui baik kendaraan roda 2, roda 4, ataupun bus sekalian. Namun untuk jalanannya masih belum di aspal dan masih berupa tanah dan bebatuan. Untuk jarak tempuhnya dari Malang Kota ke Pantai Teluk Asmara berjarak sekitar 73 km dengan waktu tempuh berkisar 3-4 jam. Berikut adalah transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai Pantai Teluk Asmara. Di sini ada rute atau jalur barat yang dapat dilalui oleh bus, mobil, dan minibus. Motor pun juga bisa melalui rute ini. Karena di sini jalannya sudah di aspal, sudah baik untuk dilalui, hanya saja sedikit berliak-liuk karena melewati jalur gunung. Lalu untuk rute atau jalur timur lebih baik untuk menggunakan motor, karena di sini jalannya masih belum diaspal seluruhnya dan masih ada banyak bagian jalan yang hanya berupa bebatuan dan tanah saja. Bisa untuk mobil kendaraan roda 4, namun mungkin sedikit sulit. Dan bus juga masih bisa, cuman mungkin agak berbahaya karena resikonya tinggi, jalannya masih belum rata dan belum berupa aspalan.
Untuk perbandingan waktu tempuh dari kedua rute atau jalur ini lebih cepat melalui rute atau jalur timur dibandingkan rute atau jalur barat. Selanjutnya adalah ancillary. Pada beberapa tempat wisata dibutuhkan beberapa fasilitas tambahan ancillary untuk menambah kualitas destinasi wisata tersebut. Di fasilitas ancillary pada pantai Teluk Asmara ini pastinya akan menambah kualitas destinasi wisata ini, yaitu adalah fasilitas pendukung yang dikelola sebagai upaya peningkatan pantai ini. Di sini saya menambahkan multipurpose service center, organisasi yang berupa organisasi atau lembaga pengelolaan. Ini pelayanan serbaguna sebagai sebuah lembaga pariwisata yang dipelopori oleh masyarakat dalam melayani segala hal-hal yang dibutuhkan wisatawan, mulai dari informasi, akses, konsumsi, fasilitas, dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang dibutuhkan wisatawan yang berhubungan dengan wisatanya. Jadi apabila wisatawan ingin misalkan ingin mengunjungi tempat wisata pantai Teluk Asmara, wisatawan bisa menghubungi multipurpose service center sebagai pihak yang memberikan sebuah konsultasi wisata pada wisatawan, dan juga bisa melayani misalkan dari segi biro perjalanan. Jadi multipurpose service center ini adalah serbaguna, melayani dari segala sisi kebutuhan wisatawan akan wisatanya. Dan juga wisatawan di tempat tersebut ketika menginginkan sesuatu bisa datang ke lembaga ini untuk mendapatkan sesuatu yang wisatawan inginkan. Dan juga lembaga ini, multipurpose service center, memiliki tugas untuk merawat fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut, seperti kamar mandi, terus warung-warung, dan juga tempat-tempat yang ada fasilitas-fasilitas pendukung wisata, dan juga destinasi di mana lembaga ini juga menjaga kebersihan pantai dan juga pemandangannya dirawat oleh lembaga ini, dan juga memberikan sebuah aktivitas-aktivitas yang memperbaiki destinasi wisata tersebut. Kemudian infrastruktur, yaitu seperti merawat jalan, merawat tempat-tempat parkir, merawat hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur pada tempat wisata tersebut. Dan selanjutnya adalah kamar mandi tambahan. Di pantai ini fasilitas kamar mandi masihlah terbatas ya. Dikala pengunjung datang pada waktu-waktu tertentu, biasanya kamar mandi tempat ini di pantai ini penuh ya. Jadi para pengunjung tidak bisa menggunakan fasilitas kamar mandi tersebut. Dan fasilitas tambahan berupa kamar mandi tambahan perlu untuk ditambahkan di kawasan pantai Teluk Asmara Malang ya, sebagai upaya untuk mendukung kebutuhan para wisatawan menjalankan perjalanan wisatanya. Dan yang ketiga adalah jalur fisik. Mungkin ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Namun di sini saya ingin menambahkan adalah lampu jalanan. Jadi menuju kawasan pantai Teluk Asmara itu mungkin masih kurang fasilitas lampu jalanan atau pencahayaan di sekitar jalan ya. Barangkali ada wisatawan yang menikmati sunset dan harus
pulang pada waktu malam hari. Dalam kondisi ini, penambahan fasilitas lampu jalanan bisa mendukung aktivitas wisatawan untuk kembali ke tempat asalnya ketika mereka pulang dari kawasan pantai Teluk Asmara. Jadi mereka tidak kegelapan di jalanan, yang bisa saja memungkinkan membahayakan para wisatawan ya. Gelap. Selanjutnya adalah kawasan kuliner khas. Jadi kawasan kuliner khas ini adalah kawasan yang menyediakan berbagai kuliner khas Jawa atau mungkin Indonesia. Jadi wisatawan memiliki kesan ketika mereka mengunjungi pantai ini. Kemudian fasilitas hiburan tambahan berupa penyewaan alat-alat hiburan tambahan, itu bisa seperti motor roda 4, motor roda 3, atau misalkan alat-alat yang berupa hiburan tambahan, atau bola voli, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya adalah dokumentasi wisata. Pada beberapa tempat wisatawan mungkin mengambil foto dengan menggunakan alat dokumentasi mereka masing-masing. Namun penyediaan dokumentasi wisata di tempat wisata Teluk Asmara ini tidak ada salahnya bila kita tambahkan, karena bisa mendukung perekonomian masyarakat dan juga mendukung aktivitas berwisata para wisatawan. Seperti foto yang mungkin langsung dicetak di sana dan diberikan bingkai, dan akan menjadi kenang-kenangan untuk para wisatawan. Selanjutnya adalah penyewaan alat-alat serbaguna. Alat-alat serbaguna ini adalah berupa mungkin alat-alat camping, alat-alat seperti kompor portable, seperti piring, seperti tikar yang sebagai alas para wisatawan untuk menikmati pemandangan di pinggir pantai dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah kawasan spot-spot foto. Pada suatu tempat wisata tersebut, biasanya wisatawan mengambil foto di berbagai kawasan, sehingga saking banyaknya kawasan foto di tempat wisata tersebut, wisatawan bingung di mana kawasan yang terbaik untuk mengambil foto. Nah, kita bisa menambahkan kawasan spot-spot foto terbaik di pantai Teluk Asmara ini. Seperti misalkan kawasan A, kawasan B, kawasan C, sehingga wisatawan bisa memilih, oh saya cocok di sini, saya cocok di sini, saya cocok di sini, sehingga wisatawan bisa terdukung dalam aktivitas dokumentasi wisatanya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah keamanan. Keamanan adalah bagian yang penting dalam aktivitas berwisata. Keamanan ini bertugas untuk memantau wisatawan dalam aktivitas berwisatanya. Seperti mungkin ada wisatawan yang bermain di pinggir-pinggir pantai yang mungkin berenang, dan pihak keamanan bisa memantau para wisatawan dan juga memberikan peringatan apabila wisatawan melakukan hal-hal yang sekiranya dapat membahayakan diri mereka, sehingga wisatawan bisa paham, bisa mengerti, dan juga menjadi hati-hati ketika melakukan aktivitas berwisata mereka. Oke. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.